terjadi reaksi tahap 4, di mana glyceraldehyde 3-fosfat ini akan bereaksi dengan NAD+, sehingga terjadi reduksi NAD+ menjadi NADH. Nah, NAD-nya ini didapat dari mana? Dari mitokondria. Sedangkan proses glikolisis di sini di sitosol ya. Lalu dari hasil ini, di sini diperlukan energi merubah. Di sini kan dari glyceraldehyde 3-fosfat berikatan dengan NAD terjadi reduksi menjadi NADH. NAD-nya dikembalikan lagi ke mitokondria menjadi sumber energi untuk pembentukan asetil-CoA. Nah, glyceraldehyde 3-fosfatnya ini akan membentuk 1,3 bifosfoglycerol di mana di sini akan dipecah kembali oleh fosfat enzim glyceraldehyde 3-fosfat dehidrogenase ini tuh ya. Lalu membutuhkan energi yaitu ADP. ADP yang tadi dihasilkan digunakan kembali dalam membentukkan ATP pada reaksi tahap 5, di mana 1,3-bifosfoglycerat ini akan berikatan dengan 2 ADP dan terjadi reaksi enzim fosfoglycerat kinase namanya ya. Enzim yang berperan di sini adalah fosfoglycerat kinase menjadi 3 fosfoglycerat dan 2 ATP. Nah, ini yang dihasilkan. Lalu berlanjut ke reaksi tahap 6, di mana 2 fosfoglycerat tersebut akan bereaksi dengan enzim namanya enzim enolase yang membentuk fosfoenol pirufat ya. Di sini ada enzim enolase membentuk fosfoenol pirufat dengan melepaskan 2 molekul air. Lalu molekul fosfoenol pirufat ini akan bereaksi dengan enzim pirufat kinase dan membutuhkan 2 molekul ADP. Ya, jadi dari ADP ini akan menghasilkan produk akhirnya adalah pirufat dan juga ATP. Nah, 2 ATP dan 2 pirufat ini akan ke mitokondria untuk mengalami proses lebih lanjut di tahap 2, yaitu pembentukan asetil-CoA. Jadi kalau dirinci, dari glikolisis itu membentuk 2 pirufat dan juga 2 ATP. Enzim apa aja yang berperan di sini? Yang pertama dari proses glukosa menjadi glukosa 6-fosfat ini tidak ada enzim yang berperan, hanya membutuhkan bantuan ATP yang diubah menjadi ADP yang akan digunakan selanjutnya. Lalu dari glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat juga hanya memerlukan ATP untuk dirubah menjadi ADP. Nah, saat di sini baru ada enzim yang bekerja ya. Saat pemecahan fruktosa 1,6-fosfat menjadi 2 senyawa yaitu glyceraldehyde 3-fosfat dan dihidroksiasetin fosfat. Nama senyawanya adalah aldolase. Di sini ada aldolase. Nah, untuk yang proses lebih lanjut diingat yang bekerja adalah glyceraldehyde 3-fosfat, maka dihidroksiasetonnya ini harus dirubah kembali menjadi glyceraldehyde 3-fosfat. Lalu apa nama enzim yang berperannya? Adalah triose fosfat isomerase namanya ya. Kalau di sini aldolase, di sini triose fosfat isomerase. Nah, glyceraldehyde 3-fosfat ini harus dirubah menjadi 1,3-bifosfoglycerat. Nah, di sini diperlukan 2 fosfat dan juga 2 NAD yang didapat dari mitokondria, lalu terjadi reaksi reduksi membentuk di mana NAD menjadi NADH dan juga menjadi senyawa 1,3-bifosfohidroksiglycerat dengan nama enzim yang mengkatalisis di sini adalah glyceraldehyde 3-fosfat dehidrogenase. Namanya glyceraldehyde 3-fosfat tambahin dehidrogenase ya. Lalu
1,3-bifosfogliserat di sini akan membutuhkan 2 ATP yang dihasilkan dari tahap awal untuk merubah 1,3-bifosfogliserat menjadi 3-fosfogliserat dan juga menghasilkan 2 ATP, di mana di sini ada enzim yang berperan namanya fosfogliserat kinase ya, di sini fosfogliserat kinase. Nah, fosfogliserat kinase ini akan bereaksi dengan enzim fosfogliserat mutase. Yang sebelumnya kinase, nextnya adalah fosfogliserat mutase menjadi 2 fosfogliserat. Jadi dari 3 ubah dulu jadi 2 dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase menjadi fosfoenol virupat dan melepaskan 2 molekul H2O. Nah, dari fosfoenol viruvat ini akan bereaksi dengan enzim namanya piruvat kinase yang membutuhkan 2 ADP lagi menjadi 2 ATP membentuk senyawa piruvat yang akan digunakan untuk proses tahap 2 yang berlangsung di mitokondria. Ingat, glikolisis ini dalam sitosol, selanjutnya dalam mitokondria. Nah, kalau dirangkum tenaganya jadi yang dihasilkan 2 ATP ya. Selanjutnya adalah kita akan membahas gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa yang bukan berasal dari karbohidrat. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana pembentukan laktat, di mana piruvat ini nanti akan membentuk laktat, akan kita bahas selanjutnya. Jadi di dalam tubuh itu kalau misalnya kita melakukan gerakan atau suatu aktivitas akan membentuk suatu asam laktat. Nah, asam laktat itu dapat diubah kembali menjadi piruvat untuk menjadi sumber energi yang dapat digunakan dirubah menjadi glukosa dalam proses namanya gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis ini adalah proses pembentukan glukosa yang berasal dari senyawa lain selain karbohidrat. Di mana terjadinya di hati. Kalau tadi glikolisis itu di sitosol sel, kalau misal gluconeogenesis itu hanya bisa terjadi di sel yang ada di hati. Ini ya prosesnya berkebalikan. Glikolisis dari gula menjadi piruvat. Kalau gluconeogenesis dari asam laktat menjadi glukosa. Nah, kalau dari glukosa menjadi glikogen, namanya glikogenesis. Namanya juga glikogen. Berarti pembentukan glikogen. Lalu glikogenolisis. Nah, gliko itu pemecahan glikogen, lisis itu pemecahan. Jadi glikogenolisis, pemecahan glikogen. Ini ya tahapnya. Jika dilihat seperti ini, jadi dalam kenapa bisa terjadi namanya glukogenesis atau juga terjadinya glikogenolisis. Kapan kita membentuk gula, kapan kita harus menyimpan gula di dalam tubuh menjadi glikogen. Jadi gini, dalam keadaan setelah makan nih, kadar glukosa dalam darah itu akan tinggi. Terus tubuh kita merasa ini terlalu berlebih, maka kita bisa menyimpannya kelebihan gula itu dalam hati dan juga dalam otot dengan merubah glukosa menjadi glikogen. Nah, ketika prosesnya itu namanya glikogenesis. Nah, ketika glikogenesis ini adalah merupakan jalur anabolisme. Jadi, di mana residu glukosa dengan bantuan enzim terhubung satu dengan sama lain membentuk glikosidik untuk membentuk glikogen. Struktur kimia glikogen ini mirip dengan amilopektin, jadi bentuk kompleks dari gula ya. Dalam keadaan puasa, nah tubuh kita mengalami respon, kayaknya kurang nih kadar gula di dalam tubuh, makanya membongkar cadangan gula yang ada di dalam tubuh, baik di hati ataupun di otot, diubah lagi menjadi gula. Nah, namanya glucogenolisis di hati dan di otot terjadinya ya.
Jangan kebalik, ini emang ribet. Ada glikogenesis, yaitu pembentukan glikogen dari gula yang dapat dibantu oleh insulin. Lalu ada glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Nah, tadi udah ngebahas glikolisis, glikoneogenesis, glikogenolisis, banyak ya. Jadi kita lanjut ke pembentukan asetil koenzim A, di mana ini ada tahap lanjut dari tahap glikolisis. Tadi kan dari tahap glikolisis itu dibentuk asam pirufat dan juga 2 ATP. Nah, dalam pembentukan energi, pirufat yang ada dihasilkan di sitosol masuk ke mitokondria dan berikatan dengan koenzim A. Nah, koenzim A ini akan dikatalis oleh enzim namanya pirufat dehidrogenase dengan bantuan energi NAD dan tereduksi menjadi NADH membentuk asetil koenzim A dan juga CO2. Jadi ketika manusia itu bernafas, maka ada oksigen di dalam sel kita. Nah, oksigen ini akan berperan dalam proses metabolisme pembentukan energi dari pirufat. Pirufat ini akan keluar dari sitoplasma dan masuk ke dalam mitokondria, lalu diubah menjadi asetil-CoA dengan bantuan koenzim A dan juga NAD+. Nah, hasil dari pembentukan asetil-CoA itu adalah adanya CO2, proses dekarboksilasi yang akan dikeluarkan oleh tubuh karena merupakan zat sisa. Energi yang dilepaskan akibat reaksi oksidasi akan dirubah menjadi gugus asetil pada asetil-CoA yang memberikan energi yang lebih kuat. Nah, ini ya, asetil ini memiliki gugus yang mirip dengan glukosa, makanya asetil-CoA ini menjadi sumber energi di dalam tubuh kita. Nah, tahap ketiga adalah siklus Krebs, di mana siklus Krebs atau disebut juga dengan siklus asam sitrat ditandai dengan jalur metabolisme yang melingkar. Jadi prosesnya akan terus-menerus di dalam situ. Jadi ya, zat yang dihasilkan digunakan kembali untuk proses setelahnya. Gitu aja terus. Nanti kita ada lihat prosesnya, di mana energi yang dihasilkan dari proses metabolisme asetil-CoA dirubah menjadi energi dalam bentuk NADH, FADH, dan ATP. Sebenarnya yang menghasilkan energi dalam tubuh adalah NADH, FADH, dan ATP. Tadi di proses glikolisis membentuk ATP. Lalu dalam proses pembentukan asetil-CoA membentuk NADH. Nah, kalau di siklus Krebs dia membentuk tiga-tiganya, di mana jalur siklus Krebs ini adalah jalur meringkal di mana serangkaian reaksinya berupa ulang dan produk akhirnya merupakan reaktan awal. Jadi dihasilin dipakai lagi, dihasilin dipakai lagi. Pada reaksi pertama, asetil-CoA ini bereaksi dengan oksaloasetat dalam siklus asam sitrat. Oksaloasetat ini bukan sekedar reaktan dari reaksi pertama, tapi dia juga merupakan produk akhir dari reaksi yang terakhir. Hasil siklus Krebs ini dari satu asetil-CoA akan menjadi NADH, 3 NADH, 1 FADH, dan 1 ATP, serta 2 molekul CO2. Jadi tadi kalau di asetil-CoA juga dihasilkan CO2, di siklus Krebs pun terjadi.